Kalau kita habis unboxing ya, ada inverter hybrid MPPT. Ini kapasitas 10,2 kW. 10,2 kW ini tipe HF ya, high frequency. Nah, nih 10,2 kW hybrid solar inverter. Kita dapat konektor MC4 di sini ada 2 pasang ya. Ini tampilannya, speknya ini. Two load output power, full load 200 watt, 10.200 watt. Nah, ini AC input, ini PP inputnya itu 500 volt DC ya. Nanti enak lah di sini pakai seri semua. Oke, begini tampilannya. Belum kita pasang, nanti kita pasang baru kita videokan kembali ya. Oke, terima kasih. Halo, assalamualaikum. Sudah kita bongkar ya. Ini tadi ada covernya ini covernya. Setelah bongkar ternyata di sini ada colokan untuk PP in-nya ya. Ini PP in plus yang satu, ini min-nya, ini PP 2 plus, ini min-nya. Jadi di sini sudah ada konektor untuk WiFi ya, untuk komunikasi, untuk melihat parameter. Nggak tahu ini bisa ubah parameter apa gimana. Ini untuk yang ke baterai RS485-nya. Nah, sayangnya kita di sini nggak dapat kabel untuk baterai ya, seperti kayak punya Jamdon itu kita ke bagian baterai kabel untuk baterai. Nah, dia di sini ada untuk plus sama minnya di sini. Cuman ini nggak dikasih tahu. Oh, nih. Jadi kalau kita ngelihat dari sini itu nggak kelihatan nih mana plus mana min. Tapi kita dari sini kelihatannya. Nah, ini untuk AC in, line netral, main out, line netral, second out, line netral. Nah, ini ada 3 kipas ya. Ini maksimal sampai 500 volt ya, high frequency, high frequency, high voltage. Nah, nanti kita coba nyalakan. Oh, di sini ada switch ya. Do not connect battery after utility is turned on. Sebelah sini apa ini? Oh, enggak ada ya. Oke, penampilannya seperti ini ya. Nanti kita akan coba connect baterai dan kita akan nyalakan ya. Oke. Halo, assalamualaikum. Di sini saya sudah nyalakan ya. Saya sudah koneksikan untuk kabel baterai plus min. Saya ambil dari baterai yang ini ya. Ini saya nyalakan juga nih. Untuk inverter hybrid Jamdon ya. Ini pakai 48 volt 100 Ah. Ini sambil saya ngecas, soalnya ini kemarin saya nyalakan terus jadi habis baterainya. Jadi ini power sudah on ya. Power sudah on, begini tampilannya. Tampilan sangat bagus ya. Kayaknya lebih mewah yang inilah daripada sekelas Jamdon sana itu. Ini lebih
lebih berkelas lah daripada yang itu ya. Tampilannya seperti ini. Jadi ini kondisinya itu lagi nyala ya. Ini keluarannya outputnya itu 230. Pas pertama kita nyalakan tadi power untuk baterainya nyala. Jadi ini kondisinya masih ngeblank. Jadi kita harus nyalakan pakai tombol yang ini nih. Ini di sini ada switch on dan kalau ditekan lagi ya akan switch off ya. Jadi ketika ini ditekan dia akan nyala, tapi lampu yang ini indikator switch ini ya, ini belum nyala merah. Dan power out untuk 220 atau 230 nya itu belum keluar. Setelah itu nyala baru powernya itu keluar yang untuk 220 nya ya. Nah, saya akan tes tegangan yang keluar ya, apakah sama dengan yang diklaim. Ini kan 230, ini main out sama second out. Ini ada dua output ya, kita akan tes. Oke, keluar 231,1 volt. Nah, ini sama ya, 230 ya, beda 1 volt ya, biasalah. Nah, ini sendiri pakai frekuensi 50 Hz ya. Nah, 50 Hz. Ini saya belum otak-atik untuk parameternya. Jadi saya mau ngetes, ini kan sudah kondisi nyala. Saya mau ngetes untuk power consumption-nya itu saat standby. Jadi di sini saya punya tang ampere ya, tang ampere. Saya posisikan ke ampere. Ini kondisi DC ya. Ini saya zero dulu. Saya zero, ini udah nol semua. Jadi saya akan baca ini. Ini terbaca 1,65, 1,63, 1,63 sama ya. 1,5. Jadi anggaplah 1,65 dikali, ini kan sistemnya 48 volt ya, terbaca sekarang sekitar hampir lah 50 volt ya. 50 kali 1,6 itu berapa? Nah, perkiraannya sekitar 50 kali 1,6, sekitar 80 ya, 70 sampai 80 volt. Nah, untuk parameter saya belum setting ini, saya baru baca-baca. Di sini saya sudah bikin keterangan-keterangan ya. Di sini bisa kita bikin modenya ya, prioritasnya itu seperti apa. Di sini ada 4 mode untuk sistem prioritasnya itu ya. Di sini ada 01 USB, 01 SUB, 01 SBU, 01 NFS. Nah, di sini udah ada keterangan di sini pakai bahasa Inggris. Saya sudah simpulkan di sini biar nanti nggak pusing ya. Ini 01 USB ini di utility will provide power to the loads as first priority. Jadi PLN-nya ini sebagai prioritas. Kalau kita konekin power untuk AC-in di sini ya, AC-in di sini dan nyala, kita pakai mode ini, jadi PLN akan jadi prioritas. Jadi panel surya, PP dan baterai dipakai jika PLN off. Jadi ini sebagai backup ya. Ini sebagai backup nih, si panel suryanya itu sebagai backup. Prioritasnya adalah PLN. Ini untuk yang mode ini. Yang mode 01 SUB solar burst defaultnya ini defaultnya ini ya. Jadi pertama kita nyalakan dia akan default di 01 SUB. Jadi di sini ada keterangannya lagi dan sudah saya ringkas ya di sini ya. Energi yang dihasilkan oleh
panel surya ini sebagai prioritas. Nah, prioritas. Terus jika energi dari panel surya tidak cukup, PLN akan supply bersama panel surya. Jadi ini sebagai sama seperti ini kalau tidak cukup saja nih. Kalau tidak cukup berarti di sini udah ada pembacaan load ya yang dibutuhkan oleh beban. Misalkan bebannya 1000 sementara panel surya cuma bisa ngasih 800, berarti ini akan sama-sama nyala. Sama-sama nyala antara panel surya, energi yang dihasilkan oleh panel surya dan PLN akan bersama nih. If solar energy is not sufficient to the power all connected load, jika energi panel surya tidak cukup, tidak ini untuk beban yang terhubung, PLN akan supply power ke beban at the same time. Nah, itu akan dinyalakan bersama ya. PLN sama PP akan dinyalakan bersama. Nah, baterai dipakai jika panel surya dan PLN off. Baterai akan dipakai jika panel surya dan PLN off. Nah, terus baterai dipakai jika PP dan tidak jika PP tidak cukup dan PLN off. Nah, ini untuk yang ini 01 SUB. Dan setelah itu ada 01 SBU. Di sini PP prioritas ya. Jika ada energi dari PP, dia akan jadi prioritas selama dia mencukupi beban. Nah, PP akan jadi prioritas. Tapi jika PP tidak cukup, baterai akan supply bersama. Jadi kalau misalnya kita udah ngecas baterainya itu sudah lumayan ada isinya, sementara beban meminta lebih, dan jadi panel surya dan baterai akan mensuplai seperti layaknya yang panel inverter hybrid biasa ya. Jadi jika PP tidak cukup, baterai akan supply bersama PP. Dan PLN hanya akan on jika baterai low. Ya, baterai low ini yang biasa dipakai di hybrid yang biasa ya. Jadi kayak hybrid seperti ini, cara kerjanya seperti itu. PP dan baterai akan supply terus. Jika low, dia akan mati, inverter akan mati, dan PLN akan aktif ya. Tapi dia di sini ada dijelaskan di sini low level warning voltage. Jadi programnya harus kena dulu di program setting point in program 12 ya kan. Jadi ini nanti kita harus setting ini di program 12 nya itu baru dia akan aktif PLN nya jika baterai low. Nah, selanjutnya ini 01 NFS ya. Jadi di sini untuk yang 01 NFS, PP tetap sebagai prioritas. Nah, jika energi PP tidak cukup, jika yang dihasilkan panel surya tidak cukup, PLN akan supply power bersama. PLN akan supply power bersama panel surya, dan si baterai hanya sebagai backup. Nah, jadi ini bisa kita bikin siang, misalnya baterainya sedikit ya kecil, tidak
tidak cukup untuk 12 jam saat malam. Jadi panel surya hanya dipakai untuk siang hari, dan PLN dipakai siang hari. Jadi misalnya ada mati, keduanya mati, panel surya sama PLN mati, dia akan nyala untuk inverter yang di power, di supply power baterai sebagai backup. Ya, untuk ininya sepertinya cuma itu ya. Jadi ini settingan untuk karennya. Oke, ikuti terus, nanti saya akan pasang ini seperti apa hasilnya ya. Oke, terima kasih.